Alhamdulillah hadani li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah. Wal tandur nafsu ma qadamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wal takum minkum ummati yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan, hadirin, keuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita ketika kita taat kepada Allah. Itulah keuntungan yang sebenar-benarnya keuntungan. Itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan tidak ada kerugian yang amatlah besar ketika kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah-ibadah. Inilah yang dinamakan bangkang perintah Allah alias maksiat kepada Allah. Dan ini adalah serugi-ruginya manusia, secelaka-celakanya manusia. Tidak hanya celaka dunia, tapi celaka dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bulan ini adalah bulan Sya'ban atau bulan Rajab, di mana Rasulullah SAW ada peristiwa yang sangat-sangat bersejarah yang wajib kita ketahui di bulan Sya'ban atau bulan Rajab ini, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Karena ini adalah bulan Rajab, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Apa yang harus kita siapkan? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang termulia, yaitu bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini adalah diharap-harapkan oleh setiap muslim yang punya iman yakin kepada akhirat. Sangat gembira sekali kalau bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan supaya kita dapat hikmahnya? Maka Rasulullah menyiapkan, kalau bulan Rajab ini kita diperintahkan puasa entah 1 hari atau sebulan penuh. Itu yang dijalankan Rasulullah ketika menjelang bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak sholat malam. Itu hadirin. Kemudian yang kedua yang dipersiapkan oleh Rasulullah, sedekah. Karena membimbing kita untuk peduli kesosialan kita ini, peduli kepada kaum du'afa. Itu yang disiapkan Rasulullah, sehingga kita nanti akan mendapatkan keberkahan. Ketika datang bulan Ramadan, kita bisa mengamalkan. Karena apa, hadirin? Semua pintu surga ditutup oleh Allah, seluruh pintu neraka ditutup oleh Allah. Jadi kalau ada orang pulang ke akhirat pada bulan Ramadan, itu adalah suatu anugerah
suatu hikmah karena tidak disiksa dan tidak ditanya oleh malaikat. Hadirin, insya Allah orang-orang ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan yang penuh barokah, yang di dalamnya terjadi peristiwa yang amatlah besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang paling penting bagi orang beribadah kepada Allah. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang terpenting bagi kita semua ini, hadirin. Karena apa? Karena kita beribadah menghadap Allah. Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi seluruh kemewahan dunia, seluruh aktivitas dunia sementara kita lupakan. Yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya Isra Mi'raj. Sebelum meninggalkan perjalanan selain menuju ridhonya Allah, ketika Isra Mi'raj, baginda Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian meninggalkan bumi dengan seluruh isinya menuju langit. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Untuk apa? Rasulullah menuju langit, yaitu menerima perintah sholat yang jumlahnya 50 rakaat, hadirin. Maka Musa alaihissalam, wahai Muhammad, kamu minta keringanan kepada Allah, tidak akan mampu umatmu sholat 50 kali dalam sehari. Maka bolak-balik sehingga dikorting menjadi 5 kali. Itu pun Musa masih mengingatkan Nabi, tidak kuat umatmu Rasul, minta keringanan lagi menjadi 2 rakaat. Maka Rasulullah dengan kebijakan, cukup, saya malu bolak-balik minta keringanan. Ternyata apa, hadirin? 5 waktu pun ternyata apa yang dikatakan Musa alaihissalam, tidak banyak umat Islam yang mampu mengerjakannya. Inilah peristiwa-peristiwa. Maka kita sholat 5 waktu ini jasanya Musa alaihissalam. Setelah Rasulullah dari langit menerima perintah itu, diresmikan di masjid. Yang menjadi imam Rasulullah, yang menjadi makmum seluruh nabi-nabi. Yang berbentuk jasad hanya Musa dan Nabi Ilyas alaihissalam. Sehingga sholat ini adalah mi'raj kita menghadap kepada Allah. Maka seluruh keinginan dunia ini kita hilangkan, maka kita akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalkan langit dengan seluruh isinya. Jadi Rasulullah itu meninggalkan langit dengan segala isinya, menghadap langsung ke hadirat Allah. Begitu juga kita sebelum sholat, hadirin, tinggalkan seluruh manusia, tinggalkanlah seluruh aktivitas dunia. Jadi apapun kesibukan dunia ini harus kita tinggalkan ketika azan dikumandangkan. Kalau ini kita tidak kerjakan, berarti kita telah mendaftar diri kita menjadi penghuni nerakanya Allah yang selama-lamanya. Maka kita harus mengingat-ingat bahwa kita ini di dunia ini hanya untuk diuji, hadirin. Tidak ada manusia yang lama-lama di dunia ini. Semuanya akan pulang ke akhirat. Maka ini harus kita ingatkan terus menerus agar kita tidak terlena dengan yang namanya dunia ini. Maka dunia ini dikatakan oleh Allah, dunia itu aku laknat, seluruhnya aku laknat, kecuali duniamu untuk mengingat aku, mengingat fikir akhiratmu. Itulah dunia yang bermanfaat untukmu. Maka tinggalkan seluruh dunia ketika adzan dikumandangkan untuk menuju Allah, mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Aku Allah, yadullah ma'al jamaah, hanya memberi pahala, hanya memberi hadiah kepada orang-orang yang mau berjamaah memakmurkan masjid. Allah jelas mengatakan, hadirin, yadullah ma'al jamaah, aku hanya menilai, memberi hadiah, pahala, barokah pada orang-orang yang memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid. Maka pada hari yang mulia ini, hari yang penuh barokah ini, kita perbarui niat kita, hadirin. Yang biasanya sudah sholat di rumah, kita hijrah. Yang namanya jihad.
Jihad sekarang ini yang sholatnya di rumah menuju masjid, itu jihad yang sesungguhnya hadirin. Bukan seperti dulu jihadnya Rasulullah yang memerangi Islam kita perangi. Sekarang tidak ada orang memerangi Islam. Yang kita perangi adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini yang penting saya sudah sholat, ya sudah beres, tidak perlu ke masjid. Padahal Allah mengatakan syariatnya laki-laki itu di masjid, tidak ada di rumah kecuali ada udzur, ada sakit parah, nggak bisa berjalan. Itu baru boleh, dan itu pun satu pahala. Maka nanti di bulan Ramadan hadirin, sholat panjenengan sunnah dihitung sama setara dengan 70 kali sholat. Maka ambil sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kalau panjenengan mampu sholat 20 rakaat, monggo ikuti. Karena 1 rakaat 70 kali sholat pahalanya. Kalau nggak diambil eman-eman hadirin. Kalau panjenengan 8 ya monggo, kemampunya segitu. Jadi tidak ada batas. Maka Rasulullah sholat 8 itu sampai kakinya bengkak, sampai menjelang subuh, sampai akhir hayatnya. Itu hadirin. Jadi bukan jumlah yang dihitung, banyaknya kamu berdiri dan banyaknya sujud. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab mengerjakan 20 rakaat supaya kita ini banyak berdiri dan banyak sujud. Itu maknanya bulan Ramadan adalah bulan 1000 sujud. Kalau kita 30 hari 1200 sujud, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi apa yang panjenengan lakukan, yang panjenengan bikin nyaman, lakukan. Tetapi kalau ada yang berbeda, kita tidak perlu mengatakan bahwa itu tidak ada tuntunan. Maka yang kita kerjakan, kerjakanlah sesuai kemampuan. Itulah hadirin yang selalu digembar-gemborkan, didakwakan oleh Rasulullah. Agama itu mudah, jangan dibuat sulit. Maka siapa saja yang sudah mau menuju masjidnya Allah ini, kita sayangi, kita rangkul semuanya, sehingga kita ini menjadi rukun. Itu maknanya berjamaah hadirin. Supaya kita ini rukun, supaya kita ini sering berjumpa, sehingga kita mengamalkan agama ini menjadikan barokah dalam kehidupan, yaitu keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap hari kita baca ini, hanya kepadamu aku minta pertolongan, hanya kepadamu aku menyembah. Itulah Allah katakan di dalam surat Al-Fatihah hadirin. Dan kita tiap hari sudah bersumpah, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menolong aku. Kenapa masih minta tolong kepada makhluk? Inilah orang kesalahan-kesalahan orang yang tidak ada iman yakin kepada Allah yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, barulah salat kita ini sesuai dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena salat ini adalah Mi'rajnya orang beriman. Hanya orang-orang beriman yang mampu mengerjakan salat berjamaah. Ketika baginda Rasulullah SAW akan menghadap langsung kepada Allah, maka beliau berjumpa dulu dengan para nabi, dengan para rasul alaihi salam. Begitu juga kita kalau ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah kita bersuhbah, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan para sahabat, berteman dengan para nabi, baik kedekatan secara rohani maupun kedekatan secara jasmani. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan pahala yang sesuai dijanjikan Allah, cintailah orang-orang soleh, cintai Rasulullah, cintai Nabi. Kalau kita mencintainya, otomatis kita akan meniru amalannya. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan kita setiap sholat kita baca supaya kita dekat dengan orang-orang soleh, sehingga pahalanya akan dihantar ke hadapan Allah menjadi pahala yang begitu indah. Assalamualaikum ayyuhan nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Jadi dekat dengan Nabi, dekat dengan orang-orang soleh. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam
kepada seluruh orang-orang soleh, ini adalah kedekatan rohani hadirin. Maka di samping itu perlu pendekatan secara zahir, yaitu senantiasa harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Almar'u ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang yang agamanya sesuai dengan teman-temannya, maka hendaklah kamu berpikir mau berteman dengan siapa. Jadi agama kita itu tergantung teman kita itu siapa. Kalau teman kita soleh, setiap mengamalkan agama ringan, gembira. Tetapi kalau orang-orang yang kita temani itu tidak orang-orang ahli iman, maka mengerjakan perintah Allah itu sangat berat hadirin. Minimal kita mencintai orang-orang soleh. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah salat. Salat ini adalah merupakan bagian daripada barokahnya Isra Mi'raj yang telah diberikan kepada kita. Dalam salat kita harus merasa dekat dengan Rasulullah, merasa dekat dengan Nabi, merasa dekat dengan seluruh orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi Mi'raj berjumpa dengan para nabi, salat itu kita harus merasa dekat, menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi menghadap langsung ke hadirat Allah. Inilah di antara pelajaran yang paling perlu kita renungi dari Isra Mi'raj sehingga ibadah kita tambah bernilai, tambah mantap, tambah sungguh-sungguh. Ibadah itu bukan perkara yang kecil, tapi ibadah itu menghadap langsung kepada Allah adalah perkara yang besar hadirin. Kita harus merubah diri, merubah sifat. Bagaimana sholat kita ini mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah surga, yaitu dengan cara berjamaah di masjid, di rumahnya Allah yang disebut Baitullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran bagi ahli ibadah, tetapi Isra Mi'raj juga pelajaran bagi ahli dakwah. Karena terjadinya Isra Mi'raj adalah setelah baginda Nabi berkorban untuk menyebarkan agama di Mekah dan di Taif. Ketika beliau menghadapi tantangan dari segala arah, maka sebagai hadiah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada beliau yang namanya Isra Mi'raj, menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah para ulama. Maka hadirin, kalau kita bersusah payah akan mendapatkan hadiah-hadiah yang tidak kita sasada dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa amal agama sungguh-sungguh, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, sehingga korban kita ini akan diberikan kemudahan, kematian kita sebagai kematian yang indah, mengalami kesenangan, kegembiraan seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Demikian khutbah yang dapat khotib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa zumratal mu'minina muqinin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.